Halo para tetua, para pecinta Battle Through the Heavens dimanapun kalian berada. Gimana nih kabar para tetua yang selalu stay dan udah selalu meramaikan kolom komentar? Udah siap kancut dengan perjalanan dari Mang Oyan? Gue lah gak usah pakai lama-lama lagi, kita kancutkan perjalanannya dan selamat berimajinasi. Cerita masih dikanjut di mana Xiaoyan berusaha menaklukkan api pemusnahan sebelum melangkah masuk ke celah harta karun kuno. Meskipun roh api telah tertidur di dalam tubuh Xiaoyan, keadaan tersebut tidak berarti kepatuhan sejati telah tercapai. Roh api masih membawa sisa kehendak dari penguasa pemusnahan yang belum sepenuhnya lepas. Keberadaan kehendak lama tersebut membuat roh api berada dalam keadaan setengah terikat, seolah terjebak antara kesadaran lama dan kondisi baru yang belum dapat diterima sepenuhnya. Selama kontak berkelanjutan sebelumnya, Xiaoyan menggunakan kekuatan jiwa untuk menekan roh api dan secara langsung merasakan kehendak penguasa pemusnahan yang tersisa. Kehendak tersebut tidak sekedar berupa perintah, melainkan emosi mendalam yang dipenuhi keputusasaan dan penolakan terhadap dunia. Dibandingkan dengan tekad Xiaoyan yang berakar pada keinginan melindungi dunia, kehendak penguasa pemusnahan jauh lebih ekstrim dan suram sehingga meninggalkan pengaruh kuat pada inti kuno api pemusnahan. Pengaruh tersebut menjelaskan alasan mengapa roh api ini sulit dikendalikan. Jika Xiaoyan berniat memanfaatkan kekuatan api pemusnahan, Xiaoyan harus memutuskan sepenuhnya keterikatan roh api terhadap kehendak lama tersebut. Tanpa langkah itu, setiap upaya pemanfaatan hanya akan memicu konflik batin yang berpotensi berubah menjadi perebutan tubuh yang berbahaya. Xiaoyan memahami bahwa energi dunia dapat digunakan untuk menghapus ingatan api pemusnahan, mengembalikan keberadaan tersebut ke kondisi roh api pucat tanpa kehendak pribadi. Namun proses penghapusan ingatan bukanlah perkara mudah. Resiko kegagalan sangat besar dan kegagalan tersebut dapat memicu amarah api pemusnahan yang justru memperburuk keadaan. Dalam pertimbangan Xiaoyan, jika metode itu menjadi satu-satunya jalan, kembali ke sensi akan menjadi pilihan paling aman untuk dilakukan. Xiaoyan kemudian memilih untuk mengamati apakah api pemusnahan mampu melepaskan diri secara mandiri dari belenggu kehendak lama. Xiaoyan juga ingin melihat dan menilai apakah tekad dan maksud yang disampaikan Xiaoyan sebelumnya meninggalkan pengaruh. Namun hasil pengamatan tersebut sesuai dengan dugaan awal Xiaoyan. Api pemusnahan tidak menunjukkan kemarahan, tetapi cahaya merah yang sempat muncul perlahan menyusut. Energi tersebut kembali mengerut menjadi satu titik hitam kecil sebelum menggulung ke dalam dirinya sendiri. Api pemusnahan tampak menyerupai makhluk yang tenggelam dalam depresi mendalam dan tidak mampu keluar dari tekanan batin. Pemandangan tersebut memicu kilatan kemarahan dan kebencian dalam diri Xiaoyan, tetapi perasaan tersebut segera mereda. Xiaoyan menyadari bahwa api pemusnahan tidak bersalah dalam keadaan tersebut. Kehendak yang ditanam oleh penguasa pemusnahan sejak awal telah menentukan arah keberadaan roh api, memaksa api pemusnahan terjebak dan tertidur dalam konflik batin yang berkepanjangan. Xiaoyan juga memahami bahwa niat yang diwariskan oleh penguasa pemusnahan sepenuhnya bertentangan dengan jalan perlindungan yang diyakini Xiaoyan. Ketidaksesuaian tersebut menimbulkan kesadaran bahwa api pemusnahan mungkin tidak pernah benar-benar cocok untuk berjalan bersama dengan Xiaoyan. Dengan begitu, maka pemaksaan hanya akan memperbesar resiko dan setiap makhluk memiliki jalur yang harus diikuti sesuai dengan kehendak terdalam. Dengan pertimbangan tersebut, Xiaoyan pun mengangkat tangan dan mencoba menarik api pemusnahan kembali sepenuhnya ke dalam tubuh Xiaoyan. Upaya tersebut tidak membuahkan hasil, menandakan bahwa penolakan masih tersisa. Xiaoyan kemudian kembali ke sisi kelompok, membawa kegagalan tersebut tanpa banyak ekspresi. Xuan Huang memperhatikan pergerakan Xiaoyan dengan rasa ingin tahu. Dalam penilaian Xuan Huang, Xiaoyan telah berhasil menyelesaikan penguatan tubuh yang luar biasa, sebuah teknik yang tampak mengagumkan dan layak dipelajari. Xuan Huang pun menyampaikan ketertarikannya untuk mempelajari teknik tersebut dengan sikap antusias. Namun Xiaoyan segera menjelaskan maksud sebenarnya dari tindakan sebelumnya. Itu adalah usaha untuk menundukkan secercah esensi api, bukan penguatan tubuh, serta berkata bahwa upaya tersebut berakhir dengan kegagalan. Setelah menyampaikan penjelasan tersebut, Xiaoyan segera duduk bersila tanpa basa-basi.
Xiaoyan menenangkan nafas dan pikiran, sementara api pemusnahan telah terdiam di dalam tubuh Xiaoyan, terkurung dalam konflik kehendak yang belum menemukan arah. Xiaoyan memahami bahwa menemukan Qi adalah hal yang paling mendesak. Krisis bergerak di balik layar dan Xiaoyan tidak dapat memastikan situasi apa yang akan muncul berikutnya. Oleh karena itu, Xiaoyan memilih bertindak seteliti mungkin, menimbang setiap kemungkinan yang dapat mempengaruhi langkah selanjutnya. Dalam pertempuran yang belum sepenuhnya terlihat bentuknya, satu-satunya variabel yang masih dapat berubah adalah pil ibu anak Yin Yang. Pil tersebut baru saja selesai dimurnikan Xiaoyan setelah melalui banyak kegagalan dan penyesuaian. Setelah berhasil, Xiaoyan langsung menyerahkan pil itu kepada Qi sesuai kesepakatan awal. Hadiah yang dijanjikan Qi belum diberikan, tetapi Xiaoyan tidak menunjukkan tanda-tanda mendesak. Xiaoyan sadar bahwa Qi telah memberikan bantuan yang besar selama ini. Xiaoyan juga tahu kapan Xiaoyan harus berhenti menuntut. Bagi Xiaoyan, memahami untung dan rugi jauh lebih penting daripada keuntungan sesaat. Setelah selesai, Xiaoyan memutuskan untuk menuju ke Taman Roh. Tempat tersebut menjadi area terpenting bagi Xiaoyan karena di sanalah buah kembar Yin yang ditanam. Xiaoyan belum mengetahui sejauh mana pertumbuhan buah itu sejak terakhir kali diperiksa. Selama ini Xiaoyan terus menanam berbagai bahan herbal di sana hingga Taman Roh berkembang menjadi taman obat yang luas. Herbal-herbal tumbuh tanpa kendali dan beberapa mengalami mutasi alami yang menghasilkan khasiat obat yang belum pernah muncul sebelumnya. Kualitas pil dan tingkat keberhasilan pemurnian memiliki hubungan langsung dengan kondisi herbal. Keberadaan tanaman roh jauh melampaui perkiraan awal Xiaoyan. Dengan kekuatan fisik yang telah meningkat, Xiaoyan dapat menggunakan cangkul roh tanpa kesulitan, mengolah tanah dan energi spiritual secara bersamaan. Dalam kondisi seperti itu, pertumbuhan buah kembar Yin Yang menjadi hal yang wajar. Xiaoyan menemukan bahwa 3 buah kembar Yin Yang telah matang, sementara 3 lainnya baru saja muncul. Jika digabungkan dengan 2 buah yang sebelumnya telah dimiliki, Xiaoyan kini memegang 5 buah kembar Yin Yang. Jumlah tersebut cukup untuk dijadikan alat tukar yang bernilai tinggi jika diberikan satu persatu kepada pihak yang tepat. Xiaoyan hanya mengkonsumsi beberapa ramuan obat biasa dan dengan sengaja tidak menyentuh 3 buah kembar Yin Yang yang bertumbuh. Xiaoyan memilih membiarkan buah-buah itu terus berkembang karena khasiat obatnya akan meningkat seiring berjalannya waktu. Setelah menyelesaikan urusan di Taman Roh, Xiaoyan kembali dan segera melanjutkan pemurnian pil ibu anak Yin Yang berikutnya. Ketika Xiaoyan kembali tenggelam dalam proses pemurnian, sebagian orang di sekitarnya tetap tenang. Hanya Raja Duyung Xingting yang menunjukkan ketidaksabaran dan jelas terganggu oleh lamanya waktu yang dibutuhkan. Sementara itu Xuan Huang dan Raja Tianzang pada saat ini masih terlihat santai. Keduanya bahkan menyiapkan meja dan mulai menikmati minuman keras tanpa beban. Xuan Huang memandang Raja Tianzang dengan kekaguman dan menyadari bahwa kemampuan Raja Tianzang dalam menenggak alkohol jauh melampaui kebiasaan normal. Dalam sikap Raja Tianzang, Xuan Huang menangkap keyakinan bahwa alkohol bukan sekedar minuman, melainkan cara untuk menghidupkan kembali rasa terhadap dunia yang telah lama terasa hambar. Bagi Raja Tianzang, hidup yang terlalu panjang membawa kejenuhan dan alkohol menjadi sarana untuk menyalakan kembali minat terhadap segala sesuatu. Raja Tianzang minum dengan penuh kenikmatan dan ekspresi puas terpancar jelas di wajah Raja Tianzang. Sikap tersebut membuat Xuan Huang semakin yakin bahwa pemahaman Raja Tianzang terhadap alkohol bukan sekedar kebiasaan. Ini adalah sebuah pandangan hidup yang dipegang oleh Raja Tianzang. Xuan Huang merasa telah mendapatkan pelajaran berharga hanya dengan mengamati cara Raja Tianzang menikmati minuman. Dalam benak Raja Tianzang, minum alkohol adalah tindakan tanpa beban pikiran. Tidak ada kebutuhan untuk memahami makna yang rumit atau memikirkan konsekuensi. Segalanya dilepaskan begitu saja, membiarkan rasa mengalir dan waktu berjalan tanpa gangguan. Di sisi lain, suara tungku pemurnian Xiaoyan pada saat ini terus bergema. Suara tersebut menyatu dengan aroma obat dan alkohol, membentuk suasana yang tenang namun syarat dengan ketegangan tersembunyi. Sementara itu, di sisi lain, pikiran Xuan Huang perlahan dikosongkan oleh pengaruh arak yang kuat. Setelah beberapa tegukan berturut-turut, kesadarannya melemah, pandangannya berputar, lalu tubuhnya jatuh tak berdaya ke lantai.
Mabuk benar-benar telah menaklukkan Suan Huang sepenuhnya. Raja Tianzang yang menyaksikan kejadian itu hanya menggeleng pelan dengan raut tenang. Dalam penilaiannya, semakin besar beban pikiran yang ditanggung seseorang, semakin cepat arak merenggut kesadaran mereka. Ia membiarkan Suan Huang tetap terlelap, yakin bahwa tidur dalam kondisi itu adalah pilihan terbaik. Di sisi lain ruangan, Xiaoyan berdiri tegak bagaikan matahari yang menyala. Api pemurnian berputar di sekelilingnya, melelehkan berbagai ramuan obat yang tak terhitung jumlahnya. Esensi dari bahan-bahan itu menyatu perlahan membentuk fondasi pil yang sedang ia ciptakan. Ini adalah kali kedua Xiaoyan mencoba memurnikan pil tersebut. Namun tingkat kesulitan yang dihadapi tidak menunjukkan tanda-tanda berkurang sedikit pun dibandingkan dengan percobaan sebelumnya. Pada tahap krusial pemurnian pil indokin yang ketidakseimbangan energi muncul. Api pemurnian bergetar, ramuan utama kehilangan kestabilan dan upaya itu berakhir dengan kegagalan. Satu set bahan obat lenyap tanpa hasil. Meski begitu, Xiaoyan tidak berada dalam posisi putus asa. Cadangan pribadinya, persediaan dari tanaman roh, serta bahan obat yang sebelumnya diberikan oleh Qi masih memberi Xiaoyan kesempatan untuk mencoba kembali. Waktu yang tersisa baginya semakin menipis dan kesadaran itu menekan pikiran Xiaoyan tanpa henti. Xiaoyan menahan gejolak emosi dan memaksa dirinya untuk tetap tenang. Tekadnya mengeras, matanya memerah dan seluruh fokusnya dicurahkan ke dalam proses pemurnian berikutnya. Kekuatan jiwa yang biasanya luas seperti samudra kini dipadatkan hingga setajam dan sekecil mulut sumur terkendali namun penuh tekanan. Dengan konsentrasi mutlak, Xiaoyan mulai memurnikan setiap ramuan satu persatu. Tidak ada bagian yang diabaikan. Setiap unsur kecil diperas hingga mencapai potensi maksimalnya. Untuk pil dengan tingkat ini, keberhasilan tidak hanya ditentukan oleh pemurnian kasar, tetapi juga oleh pemahaman mendalam terhadap sifat tambahan setiap ramuan. Itu juga berkaitan dengan cara menggabungkannya secara harmonis. Seiring berjalannya waktu, konsumsi kekuatan jiwa Xiaoyan meningkat drastis. Proses pemurnian berlangsung cepat dan juga stabil. Pil yang terbentuk telah mencapai tingkat ilahi sejak awal kelahirannya. Namun tujuan Xiaoyan tidak berhenti di sana. Xiaoyan harus menggabungkannya lebih lanjut, memaksanya melampaui batas tersebut dan naik ke tingkat transenden. Setelah tahap pemurnian selesai, masih ada satu langkah penting yang menentukan hasil akhir. Langkah ini adalah kunci transformasi pil menuju tingkat transenden yang membutuhkan medium khusus. Bagi Xiaoyan, kebutuhan akan tubuh abadi bukanlah masalah. Xiaoyan telah menyiapkan hal tersebut sejak lama. Medium itu adalah Zanchao, anggota klan Putri Duyung Bayangan. Tubuh Zanchao sebelumnya mengalami perebutan tubuh oleh klan Ximing sebelum akhirnya sepenuhnya berada di bawah kendali Xiaoyan. Meski sebagian besar kekuatan Zanchao berasal dari pengaruh klan Ximing, tubuh aslinya sendiri telah mencapai tingkat keabadian langkah keempat, menjadikannya wadah yang sangat kuat. Namun bagi Xiaoyan, Zanchao tidak memenuhi syarat untuk dijadikan klon. Xiaoyan tidak membutuhkan jumlah yang banyak, melainkan kualitas tertinggi. Dalam perhitungannya, Zanchao lebih berguna sebagai bahan pendukung pemurnian daripada aset tempur jangka panjang. Mengorbankan tubuh ini untuk pil Ibu Yin yang justru menjadi pilihan paling sempurna. Pil yang telah disempurnakan akhirnya terbentuk sepenuhnya. Energi transenden berdenyut di permukaan sebelum melesat menuju ke arah tubuh Zanchao. Pil itu memasuki mulut Zanchao tanpa hambatan dan pada saat yang sama, jiwa Xiaoyan yang sebelumnya terhubung sepenuhnya ditarik keluar. Tidak ada perlawanan dan tidak ada sisa kesadaran. Yang tersisa hanyalah cangkang kosong, tubuh tanpa jiwa yang kini menjalankan perannya sebagai bagian terakhir dari proses pemurnian. Raja Duyung Xingting juga segera mengenali sosok yang muncul di hadapan mereka, yang tak lain adalah Zanchao dari klan Putri Duyung Bayangan. Dalam batin Raja Duyung Xingting muncul keterkejutan besar karena keberadaan Zanchao di tempat itu tidak seharusnya terjadi. Situasi ini terasa janggal, seolah ada sesuatu yang telah melampaui perhitungan sebelumnya. Suan Huang yang kembali tersadar mengamati reaksi Raja Duyung Xingting dengan tatapan tajam dan penuh kecurigaan. Suan Huang menilai bahwa Raja Duyung Xingting seharusnya menyadari serangan yang dilakukan oleh klan Putri Duyung Bayangan. Namun ia pada akhirnya tetap datang tanpa adanya kewaspadaan.
Menurut Suan Huang, kondisi Raja Duyung Xingting menunjukkan tanda-tanda perebutan tubuh oleh klan Siming. Ini yang pada akhirnya menjadi situasi menjadi semakin tegang. Raja Duyung Xingting memilih untuk tidak memperpanjang persoalan tersebut. Raja Duyung Xingting menilai bahwa waktu adalah hal paling genting pada saat itu. Dalam pikirannya, Xing Luo yang berada di istana akan mampu menangani urusan lain yang tertinggal. Dengan pertimbangan itu, Raja Duyung Xingting menyingkirkan kegugupan dan berusaha mempertahankan ketenangan meski keganjilan di sekelilingnya sulit diabaikan. Sementara itu, perhatian Xiaoyan sepenuhnya tertuju pada Zanchao. Xiaoyan memahami bahwa inti embrionik telah memasuki tubuh Zanchao dan proses tersebut telah mencapai tahap akhir. Dengan pemurnian inti itu bersama tubuh Zanchao, Xiaoyan dapat menyempurnakan inti ibu anak Yin Yang dan tidak ada keraguan dalam langkah Xiaoyan. Ini adalah kesempatan yang tidak boleh terlewat oleh Xiaoyan. Api pada akhirnya mulai menyelimuti tubuh Zanchao. Zanchao tidak mengeluarkan suara apapun saat api bekerja melahap tubuhnya. Raja Duyung Xingting menyeringai melihat pemandangan itu. Meskipun Zanchao dan Raja Duyung Xingting berasal dari ras yang sama, perasaan simpati yang muncul bercampur dengan kenyataan pahit bahwa pengorbanan ini tidak terelakkan. Suan Huang di kejauhan terus memperhatikan perubahan ekspresi Raja Duyung Xingting. Dalam pengamatan Suan Huang, raut wajah Raja Duyung Xingting tampak seolah merasakan penderitaan yang seharusnya dialami oleh Zanchao. Ini membuat Suan Huang semakin waspada terhadap kondisi batin Raja Duyung Xingting yang tidak sepenuhnya stabil. Di bawah panas api milik Xiaoyan, tubuh fisik Zanchao perlahan meleleh. Daging, tulang, dan energi kehidupan menyatu hingga akhirnya membentuk sebuah pil yang melayang di udara. Pil tersebut bergetar hebat, memancarkan kekuatan besar dan berusaha melarikan diri dengan kecepatan yang mengagumkan, seolah memiliki kehendak sendiri untuk bertahan hidup. Xiaoyan segera bergerak dengan menunggangi guntur. Dalam sekejap, Xiaoyan telah muncul di hadapan pil itu dan melancarkan serangan penuh kekuatan. Di udara tercipta kebuntuan singkat antara Xiaoyan dan pil ibu anak Yin yang baru terbentuk. Namun perbedaan kekuatan terlihat jelas dan pil tersebut tidak mampu melepaskan diri dari tekanan Xiaoyan. Memanfaatkan celah yang tercipta, Xiaoyan meraih pil itu dengan telapak tangan. Tanpa ragu dan tanpa memberikan kesempatan sedikit pun, Xiaoyan langsung menelan pil tersebut. Tidak seorang pun mengetahui secara pasti apa yang sedang direncanakan oleh Xiaoyan. Suan Huang memilih untuk mempercayai Xiaoyan sepenuhnya, sementara Raja Duyung Xingting dalam kondisi lemah sama sekali tidak berani menunjukkan rasa ingin tahunya. Setelah menyelesaikan langkah itu, Xiaoyan memutuskan untuk pergi sementara waktu. Tanpa menunggu reaksi dari pihak lain, Xiaoyan melesat menembus kehampaan, bergerak sangat jauh hingga hampir mencapai tepi laut mimpi. Perjalanan itu membawa Xiaoyan ke wilayah yang jarang disentuh oleh makhluk lain. Xiaoyan kemudian memerintahkan Goyan untuk membentuk segel. Xiaoyan menemukan sebuah parit bawah laut yang sangat dalam, tempat yang penuh dengan kegelapan pekat hingga penglihatan tidak berguna. Tekanan di tempat itu menekan kekuatan jiwa secara signifikan, menjadikannya lokasi yang ideal untuk bersembunyi dan melakukan transformasi. Di dasar parit tersebut, Xiaoyan menciptakan sebuah gua sederhana sebagai tempat tinggal sementara. Xiaoyan duduk bersila dan mulai memusatkan energi. Perlahan tubuh fisik Xiaoyan mengalami perubahan. Energi bergejolak dan dalam proses yang berlangsung sunyi, sebuah sosok lain mulai terpisah dari tubuh Xiaoyan. Di dalam gua yang sunyi, dua sosok Xiaoyan pada saat ini berdiri saling berhadapan. Tidak ada satupun perbedaan yang bisa terlihat dengan mata telanjang. Penampilan, aura, serta kekuatan fisik keduanya benar-benar sama. Jika bukan karena salah satu tubuh tidak mengenakan hal yang berbeda, hampir mustahil menentukan mana yang asli dan mana yang hasil dari pil. Xiaoyan juga pada saat ini merasakan keanehan itu dengan jelas. Dalam pikirannya muncul kesadaran bahwa sosok di depannya memiliki kesamaan sempurna dari bentuk wajah hingga setiap helai rambut di tubuh. Dengan satu niat yang terfokus, Xiaoyan memindahkan menara pemurnian ke dahi klon tersebut. Proses itu terjadi tanpa gejolak, seolah menara tersebut memang diciptakan untuk menyatu dengan tubuh tersebut. Setelah pemindaian selesai, tubuh asli Xiaoyan tetap duduk bersila di dalam gua, sementara klon yang terbentuk dari pil ibu anak Yin yang berdiri dan bersiap pergi.
Dalam sekejap, klon itu meninggalkan gua dengan kecepatan kilat yang dahsyat, menembus ruang tanpa ragu. Pada saat ini tubuh asli Xiaoyan tidak bergerak. Fokusnya kembali pada proses pemurnian obat di dalam gua. Rencana Xiaoyan adalah terus memurnikan pil anak ibu Yin Yang, meskipun di dalam pikirannya muncul pertimbangan lain. Xiaoyan menyadari bahwa kekuatan asal hanya dapat dibawa oleh satu klon. Ada keinginan untuk mencoba mengkonsumsi lebih banyak pil dan menciptakan lebih banyak klon. Dengan begitu, maka hal tersebut akan membingungkan musuh dan mempermainkan kehampaan, bahkan mungkin mempengaruhi struktur dari Zhang Misi. Namun meskipun begitu, pikiran hal ini tetap diiringi dengan kewaspadaan. Efek dari pil ibu anak Yin Yang memang luar binasa, tetapi klon-klon yang tercipta tidak sepenuhnya mandiri. Setiap klon terhubung erat dengan tubuh utama. Tubuh fisik, kekuatan jiwa, dan tingkat kultivasi klon semuanya bersumber dari Xiaoyan sendiri. Hubungan ini membuat keberadaan klon menjadi pedang bermata dua. Apabila klon gugur dalam pertempuran, tubuh utama Xiaoyan akan menerima dampak yang sangat berat. Luka itu tidak bersifat sepele meskipun masih lebih baik dibandingkan kehancuran total. Luka tersebut masih bisa dipulihkan dengan perlahan dengan waktu dan perawatan yang cukup. Resiko ini menjadi bagian yang harus ditanggung dari penggunaan teknik tersebut. Sementara itu di sisi lain, klon dan tubuh utama berkultivasi secara sinkron. Segala kemajuan yang dicapai klon berada di bawah kendali tubuh utama Xiaoyan. Ketika klon berhasil menembus segel tertentu dalam kultivasi, tubuh utama juga akan merasakan terobosan yang sama. Dalam esensinya, klon ini berfungsi seperti ilusi hidup, sebuah lapisan perlindungan yang memungkinkan Xiaoyan menghindari kematian langsung apabila terjadi keadaan tak terduga. Waktu berlalu tanpa gangguan di dalam gua. Tubuh utama Xiaoyan tetap memurnikan obat dengan stabil, sementara klon identik tersebut telah kembali ke lautan mimpi. Ketika sosok Xiaoyan muncul kembali di hadapan yang lain, tidak seorang pun menyadari kejanggalan. Semua mata memandangnya seperti biasa, seolah tidak pernah terjadi pemisahan tubuh. Bahkan Long Yi tidak merasakan adanya sesuatu yang aneh. Hanya Raja Tianzang yang mengangkat pandangannya ke arah Xiaoyan. Di mata Raja Tianzang muncul sedikit keterkejutan yang cepat tersembunyi. Raja Tianzang memilih diam dan melanjutkan minumnya tanpa menunjukkan reaksi lebih jauh. Tak lama kemudian, sebuah informasi penting disampaikan kepada Xiaoyan. 3 klan dewa telah tiba dan sudah memasuki wilayah tersebut. Situasi mulai bergerak menuju arah yang tidak lagi tenang, sementara keberadaan klon Xiaoyan menjadi kartu tersembunyi di tengah dinamika kekuatan yang terus berubah. Singkat cerita, berita yang dimaksud benar-benar terjadi. 3 klan dewa tiba satu demi satu di wilayah lautan ilusi, masing-masing membawa banyak anggota klan. Kedatangan mereka membuat area di sekitar celah tampak semakin padat oleh berbagai ras besar maupun kecil dari banyak dunia. Di antara mereka juga terdapat manusia yang jelas bukan berasal dari dunia gunung dan lautan, karena manusia di dunia itu hampir punah dan hanya tersisa sedikit. Sementara itu Xuan Huang memerhatikan pintu masuk celah dengan seksama. Xiaoyan sebelumnya telah menyampaikan bahwa aura di pintu masuk celah melemah dan mereka harus menunggu hingga hampir tertutup sebelum masuk. Sikap hati-hati itu sempat membuat Xuan Huang merasa berlebihan, tetapi keraguan tersebut segera ia tepis. Xuan Huang mengingat reputasi Xiaoyan sebagai yang mulia yang dikenal luas karena kebijakan dan kelicikannya. Oleh karena itu, keputusan dari sosok seperti itu benar-benar tidak layak untuk diragukan. Beberapa hari berlalu dan getaran mulai terasa dari celah emas di permukaan laut. Aura di sekitarnya berfluktuasi tidak stabil, menandakan bahwa pintu masuk hampir sepenuhnya tertutup. Xing Ting menunjukkan kecemasan, mempertanyakan apakah mereka benar-benar akan memasuki celah tersebut. Pada saat ini tampaknya celah itu benar-benar berada di ambang penutupan. Xiaoyan yang sejak tadi duduk bersila dalam keheningan akhirnya membuka mata dan menyatakan bahwa saatnya telah tiba. Dengan Xiaoyan sebagai pemimpin, seluruh rombongan pada akhirnya bergerak serempak. Tubuh mereka melesat seperti garis-garis putih di atas permukaan laut, menembus celah pada detik-detik terakhir sebelum segel itu tertutup sepenuhnya. Namun setelah melewati celah tersebut, semua orang berhenti dan menatap sekeliling dengan kebingungan yang semakin dalam. Pemandangan di hadapan mereka sama sekali tidak berubah.
Mereka pada saat ini tampak masih berada di lautan ilusi. Langit, laut, dan bahkan celah emas di tanah tampak persis seperti sebelumnya. Tidak ada tanda-tanda bahwa mereka telah berpindah ke ruang lain. Suan Huang meneliti lingkungan dengan mata yang tajam, mengandalkan ingatan detail yang telah terasah selama keberadaannya di tempat itu. Suan Huang mengamati hamparan rumput laut di dekat mereka dan menemukan tanaman dengan 136 daun. Jumlah total tanaman dan daun yang dihitung sama persis dengan yang ada sebelumnya sebelum mereka masuk. Temuan itu seketika membuat Suan Huang menyimpulkan bahwa mereka kemungkinan besar telah melewatkan kesempatan masuk. Kesimpulan tersebut disampaikan dengan nada serius berdasarkan perhitungan yang teliti dan kecocokan sempurna pada setiap detail lingkungan. Sementara itu Xiaoyan pada saat ini sedikit mengerutkan kening. Meskipun pemandangan identik ini memang berpotensi menipu, Xiaoyan yakin bahwa mereka tidak mungkin gagal masuk begitu saja. Ada sesuatu yang lebih dalam yang tersembunyi di balik kesamaan ini. Pikiran Xiaoyan pun bergerak cepat menelusuri kemungkinan bahwa sejak awal mereka telah terjebak dalam satu keadaan yang menyerupai mimpi atau ilusi tingkat tinggi. Namun ilusi biasa seharusnya tidak mampu menipu begitu banyak makhluk kuat sekaligus. Terlebih lagi setelah mereka melewati segel ruang. Dugaan lain muncul berkaitan dengan kekuatan kuno yang mampu meniru realitas secara sempurna, mungkin berhubungan dengan Tuan Su yang dikenal menguasai kehampaan dan ilusi. Di kejauhan suara asing samar terasa seolah ada sesuatu yang sedang mengamati mereka dari balik lapisan ruang. Xiaoyan menyadari bahwa situasi ini kemungkinan besar bukan kegagalan, melainkan tahap awal dari sebuah ujian atau perangkap.